Halo Bapak Ibu Guru dan para pendidik hebat, pernah nggak sih ngerasa gemes? Murid kita dapat nilai sempurna di ujian, tapi seminggu kemudian ilmunya kayak hilang gitu aja. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah hafalan jangka pendek jadi pemahaman sejati yang nempel terus. Yuk, kita mulai! Kita semua pasti pernah lihat pemandangan ini kan? Murid kita belajar mati-matian, dapat nilai bagus, tapi seminggu kemudian materi itu seolah-olah menguap. Sebenarnya, ini bukan sepenuhnya masalah mereka loh. Ini adalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Kita seringkali tanpa sadar mengajar untuk sekedar lulus ujian, bukan untuk pemahaman yang sesungguhnya. Nah, akar permasalahannya ada di sini. Ada perbedaan besar antara pembelajaran di permukaan yang tujuannya cuma menghafal fakta buat lulus ujian dengan pembelajaran mendalam. Tujuan kita itu yang kedua, membangun pemahaman yang mengakar kuat, yang bisa dianalisis, dan yang paling penting bisa diterapkan di dunia nyata. Oke, ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas masalah hafalan ini, terus kita selam lebih dalam, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Setelah itu kita belajar cara merancangnya, gimana mempraktekannya di kelas, dan yang terakhir kita juga realistis. Kita akan siapkan diri menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fokus utama kita di sini adalah gimana caranya membangun fondasi pengetahuan yang kokoh buat murid-murid kita. Bukan sekedar istana pasir yang gampang hilang ditiup angin setelah ujian selesai. Jadi, apa sih pembelajaran mendalam itu? Gini, ini bukan cuma sekedar metode ngajar, tapi lebih ke sebuah filosofi. Tujuannya adalah menciptakan suasana kelas di mana murid itu enggak cuma hadir badannya aja, tapi juga pikiran dan hatinya. Pembelajaran jadi terasa bermakna karena relevan, dan jadi menggembirakan karena mereka merasa aman untuk mencoba dan bahkan gagal. Intinya, ini tentang mengajar manusia seutuhnya. Nah, untuk membangun pemahaman yang kokoh ini ternyata ada 4 pilar penyangganya. Yuk kita lihat satu persatu komponennya. Yang jadi fondasi dari pembelajaran mendalam ini, coba deh bayangin, ini kayak kita lagi mau bangun rumah. Pertama, kita akan tentukan dulu rumahnya mau jadi seperti apa. Itu tujuannya. Lalu kita akan bangun di atas landasan yang kuat. Setelah itu kita rancang proses pembangunannya. Dan yang terakhir, kita bungkus semuanya dalam satu struktur. Nah, ini kenapanya. Tujuan akhir kita ini bukan cuma angka yang bagus di raport. Kita ingin membentuk manusia yang utuh dengan 8 kompetensi inti ini. Ada keimanan, kewarganegaraan, pengenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Inilah target besar di ujung semua yang kita lakukan di kelas. Fondasinya terdiri dari 3 prinsip simple tapi kuat. Pertama, berkesadaran. Guru dan murid itu benar-benar hadir di kelas, fokus. Yang kedua, bermakna. Murid bisa melihat hubungannya, gunanya belajar di kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menggembirakan. Kita diciptakan suasana di mana salah itu wajar dan penasaran itu justru dirayakan. Proses yang murid alami itu kayak sebuah siklus aktif, dimulai dengan mengapa memahami materi itu penting, bukan cuma apa. Lalu mereka coba mengaplikasikan ilmunya di konteks kehidupan nyata, dan yang krusial, mereka merefleksi apa yang berhasil, apa yang kurang, dan apa yang bisa diperbaiki. Siklus ini muter terus. Oke, kita sudah tahu apa dan kenapanya. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana cara merancangnya? Nah, jawabannya ada pada sebuah kerangka kerja yang keren banget, namanya Understanding by Design, atau sering disingkat dengan UBD. Kunci dari UBD ini adalah desain mundur. Kedengarannya aneh ya, tapi ini logis banget. Kita dimulai dari garis finish. Pertama, kita tentukan dengan jelas di akhir nanti murid harus bisa apa. Kedua, kita pikirkan bukti apa yang menunjukkan mereka sudah bisa. Asesmennya gimana? Nah, baru deh yang terakhir, kita rancang aktivitas belajar yang seru dan membawa mereka ke sana. Jadi nggak ada lagi kegiatan yang nggak jelas tujuannya. Kalau kita bicara bukti, kita bicara tentang asesmen. Ada 3 jenis. Yang pertama, assessment for learning. Anggap saja ini kayak GPS yang kita pakai selama perjalanan. Tujuannya bukan ngasih nilai akhir, tapi buat ngasih umpan balik. Selanjutnya ada assessment as learning. Nah,
Kalau tadi kita jadi GPS-nya, sekarang kita kasih setirnya ke murid. Mereka belajar jadi pilotnya untuk dirinya sendiri, belajar membaca panel instrumennya. Apa kekuatanku dan apa yang perlu kuperbaiki? Ini yang membangun kemandirian sejati. Dan yang terakhir, yang paling kita kenal, assessment of learning. Ini adalah penilaian di akhir perjalanan untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita butuh umpan balik selama proses for, kita butuh reaksi dari muridnya sendiri S, dan kita butuh pengukuran di akhir of. Tiga-tiganya penting. Oke, kerangkanya udah ada, cara ngukurnya udah tahu, tapi di kelas kan muridnya beda-beda ya, kemampuannya, minatnya, gimana caranya kita bisa melayaninya semua. Nah, ini adalah pembelajaran diferensiasi masuk. Diferensiasi itu bisa kita lakukan setidaknya di 3 area. Kita bisa bedakan kontennya, apa yang mereka pelajari disesuaikan levelnya. Kita bisa bedakan prosesnya, bagaimana cara mereka belajar, mau diskusi, riset, nonton video, dan kita juga bisa bedakan produknya. Gimana cara mereka nunjukin pemahamannya, bisa lewat tulisan, presentasi, atau bahkan bikin video. Tentu saja ya, teorinya terasa indah, tapi kita semua tahu prakteknya nggak semudah itu. Yuk, kita jujur-jujuran lihat tantangan nyata di lapangan. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk jadi lebih strategis. Tantangannya itu nyata banget, mulai dari waktu yang terasa kurang, sumber belajar yang terbatas, kesiapan kita sebagai guru, sampai mengubah kebiasaan murid yang sudah terlanjur fokus ke hafalan. Semua ini adalah variabel yang harus kita hadapi. Kuncinya bukan kesempurnaan lisan, tapi langkah kecil yang konsisten dan kolaborasi. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi lebih ke oke, dari mana saya bisa mulai? Lupakan soal merombak semuanya dalam satu malam. Coba pikirkan satu hal kecil saja. Langkah apa yang bisa Anda coba di kelas Anda besok? Mungkin mengubah satu jenis tugas atau menambah 5 menit sesi refleksi di akhir pembelajaran. Karena perjalanan besar menuju pembelajaran mendalam selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.